Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian Bani Asmawi Reja yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian keluarga ini. Tak lupa salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, tausiah. Keempat, penutup. Dan yang kelima, lain-lain. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 yang akan dibacakan oleh Muhammad Irfan Fauzi. Kepada Muhammad Irfan Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah يسرا كما حملته على الذين من
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang mendengarkan dan membaca mendapat pahala dari Allah. Amin. Subhanallah. Acara selanjutnya yaitu tausiah. Kepada Ibu Nur Ida, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dari keluarga besar Bani Asma yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, mudah-mudahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Allahumma. Sebelum saya sampaikan tausiah pada siang hari ini, terlebih dahulu perlu saya sampaikan kepada kalian semua, itu memperkenalkan cucu anak saya, cucu mantu saya tadi yang membaca Al-Quran itu suaminya dia, para dia Sabir itu. Jadi kemarin pada waktu pernikahan kan mungkin belum apa ya, kurang paham banget. Nah ini tadi jadi tahu ya, perkenalan itu anggota baru terus terang aja menjadi keluarga besar Bani Asma. Untuk kali ini saya sampaikan yaitu mengenai hal bagaimana agar kita sebagai umat manusia itu bisa mendapatkan atau mencapai kehidupan yang baik atau hayatan thayyibatan. Kehidupan yang baik itu bukan hanya urusan dunia tok, tapi untuk urusan dunia dan akhirat. Maka Nabi saja sudah memberikan contoh doa itu saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu untuk dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Doa yang lain juga mungkin ada yang hafal, mungkin ada yang belum, mungkin loh. Itu pernah saya sampaikan tapi belum saya jabarkan. Memang itu ada doa itu, Allahumma aslih li dini ladzi huwa ismatu amri. Hafal Pak No? Hafal, harus hafal. Ya, Allahumma aslih li dini ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, baguskanlah agamaku untuk bisa menjadi benteng segala urusanku. Wa aslih li dunyaya lati fiha ma'asyib. Baguskanlah duniaku, tempat aku mencari penghidupan. Wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi. Baguskanlah akhiratku, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidupku untuk selalu bertambah baik. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarri. Jadikanlah matiku sebagai titik henti atau pemutus
dari segala keburukan. Ini doa ini penting sekali Kak. Kalian yang belum hafal tolong dihafal. Karena itu penting sekali untuk dunia dan akhirat, untuk hayatan thayyibatan. Nah, bagaimana caranya? Yang namanya kehidupan yang baik itu bukan hanya terletak pada urusan duniawi tok, punya jabatan, kekuasaan, uangnya banyak, perdagangan lancar, itu bukan itu tok. Itu cuma urusan dunia, tapi harus diikuti dengan jangan sampai menghalalkan segala cara. Sebab yang bisa memberikan, kalau kita menjadi orang yang punya kehidupan yang baik dunia dan akhirat, insya Allah hatinya akan tenang, tentram. Kita bisa melihat di dalam surat Ar-Rahman 8 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ala ingatlah, bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat pada Allah hatinya akan tenang, tentram. Sebab yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Dalam surat Al-Fat ayat 4. Mungkin ada yang hafal ayat Al-Fat ayat 4 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi, dia yaitu Allah, zat yang anzala, menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk bertambah iman mereka di samping iman mereka yang telah ada. Yaitu dijelaskan dalam Al-Quran, betul-betul yang bisa menekan hati adalah Allah sendiri, bukan dari harta benda atau jabatan pun juga. Hanya Allah yang menekan. Punya uang banyak, jabatan tinggi, kalau untuk halalan thayyiban itu baik, yang halal yang baik jangan dicampur aduk. Yang halal dicampur yang haram itu jangan. Tapi kalau betul-betul halalan thayyiban, insya Allah kita mempunyai hayatan thayyibatan. Ini saya sampaikan yaitu bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang baik. Yang pertama adalah menjadi orang yang amanu wa ngamilus sholihah. Jangan sampai dipisahkan iman beramal sholih, jangan dipisahkan. Bagikan uang, mata uang itu harus bolak-balik, itu harus ada aturannya, ada gambarnya, ada tulisannya. Ini juga harus orang beriman dan beramal sholih. Kalau dipisahkan orang beriman tidak beramal sholih, ya bisa dipertanyakan keimanannya. Kita berbuat baik tidak ada keimanannya, juga tidak ada pahalanya. Mubah. Maka kalau kita melihat di dalam surat An-Nahl ayat 97 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wala yuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najjanahum ajra bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini jelas di sini ayat ini. Allah memberikan jaminan akan memberikan kehidupan yang baik. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal sholih, berbuat kebajikan. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Maka janji Allah apa? Fala yuhyanahu hayatan thayyibatan. Maka Allah akan memberikan, niscaya akan kami memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Wala nadjanahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan aku beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Adil wa bijaksana. Tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan, walaupun yang perempuan itu, ya kalau yang masih menstruasi itu kan masih banyak praynya, sholatnya, baca Quran, zikirnya itu. Tapi di situ disebutkan, pokoknya baik laki-laki maupun perempuan, yang penting bahwa mukmin dalam keadaan beriman. Itu Allah Maha Adil, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak dibedakan, yang penting menjadi orang beriman, beramal sholih. Itu akan diberi kehidupan yang baik, tenang, tentram di dunia. Boleh kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, boleh, tidak ada halangan, boleh. Yang penting jangan menghalalkan segala cara. Malu dunia kan, anak kata nisun abadan.
Carilah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, wa yaqalu akhiratika ka anaka kamu tuh hodan. Carilah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Dia harus imbang. Orang mencari dunia sekehendak sendiri tidak ingat akhirat berarti orang yang sombong. Orang dongat nang masjid, ya Allah, moga-moga aku dapat uang sekarung gigal yang karena helikopter nih Pak, uang sekarung ya. Tidak ada, itu berarti orang yang malas. Dia harus imbang antara dunia dan akhirat, imbang. Maka Nabi saja sudah mengedepankan doa itu agar jangan melupakan dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kehidupan yang baik itu adalah usaha kalah dilandasi dengan rasa syukur. Usahakanlah rasa syukur itu bukan hanya harus alhamdulillah tok. Alhamdulillah aku dapat uang, dapat rezeki, bukan hanya itu. Harus dibuktikan dengan kepedulian sosial kita. Baik dalam keluarga maupun masyarakat yang lain. Usahakanlah. La in syakartum la azidanna. Jika bersyukur akan yang kepada kamu pasti akan aku tambah. Akan ditambah kehidupannya ini, insya Allah. Jadi jangan sampai kita menganaktirikan salah satu. Bersyukur bukan hanya cuma alhamdulillah, toh harus dibuktikan dengan kepedulian sosial kita bagi rasa syukur kita, dengan kita meningkatkan amal ibadah kita. Ini untuk mempercepat waktu ya, sebab saya tadi dibelingi cuma sampai jam 10:30. Yang ketiga, kehidupan yang baik itu dilandasi harus dengan penuh kesabaran. Jangan senang gerasan kurus, sabar. Kesabaran saja itu ada macam-macam, Bu. Mbak, apa? Ini kesabaran itu ada 5 macam. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran dalam beribadah. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, sabar terhadap kehidupan dunia. Yang keempat, sabar terhadap maksiat. Yang kelima, sabar dalam perjuangan. Ini ada 5 macam kesabaran. Tinggal kita yang sabar yang bagaimana. Jangan hanya cuma sabar itu bukan itu. Kita dalam ibadah harus sabar. Entah hablum minallah maupun hablum minas harus diikuti dalam kesabaran. Sholat, usahakanlah. Jangan sampai ada istilah ada istilah nganggur atau jangan sampai. Baru saja jam sekian sudah azan. Usahakanlah walaupun ngantuk atau siang panas, tetap itu kewajiban kita menghadap kepada Allah. Langsung kita absen kepada Allah. Baik absen pagi sampai absen malam. Puasa juga kita harus bisa puasa yang betul-betul iman dan wahtisaban. Jangan tidak ada istilah lapar lagi itu jangan. Usahakan kita hanya beribadah segalanya hanya lillahi ta'ala. Sabar mengamalkan ibadah diniati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang manusia itu diciptakan bukan untuk hidup tapi untuk menyembah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia dalam menciptakan jin dan manusia memang untuk beribadah menyembah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Yang namanya musibah itu semua manusia itu pasti akan mengalami. Nggak ada yang mengalami, nggak ada. Pasti akan mengalami. Baik yang orang beriman, kufur akan dia uji dengan musibah-musibah. Kalian bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Ini 155. Wala nabluwannakum bisyai'in, akan aku beri cobaan
kepada kamu sekalian dengan sesuatu. Yaitu apa? Minal khaufi, rasa khawatir. Wal jumi, kelaparan. Wa naqsinal amwali, kekurangan harta. Wal anfusi, jiwa. Wa samarot, dan buah-buahan. Babashir sobirin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jelas di sini rasa khawatir itu juga ujian. Tidak bisa tidur, besok ada kejadian apa dan bingung. Itu ujian. Wajib kelaparan, memang di sini nggak ada kelaparan. Tapi kalau dalam tempat bencana alam, mungkin peperangan itu juga banyak kejadian-kejadian yang kelaparan. Di sini memang nggak ada, insya Allah. Al-anfusi, jiwa, kematian itu pasti. Sebab manusia itu akan mengalami kematian. Yang namanya kematian tidak bisa diprediksi. Tidak tahu umur berapa, kapan, itu tahu. Kematian pasti akan terjadi. Wasamarot, buah-buahan. Mungkin gagal panen. Panen buah-buahan, panen di sawah pun juga itu gagal panen itu bisa saja terjadi. Sudah maksanya panen, tahu-tahu ada bencana banjir apapun juga, mungkin ada diserang hama, bisa saja gagal panen. Maka disebutkan diri Babashir Sobilah, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar insya Allah akan diangkat ditinggikan atau dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sekarang bagaimana tadi yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar adalah orang yang mengucap inna lillahi, sudah kita menerima kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Kita harus menyaksikan begitu, kepunyaan Allah semua. Allah menjanjikan ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, jelas orang yang sabar insya Allah, dan ketika dibuat musibah kita minta kepada Allah semoga diganti dengan yang lebih baik. Jadi semua manusia pasti akan ditimpa ujian. Panjenengan bisa melihat Al-Ankabut ayat 2 itu. Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayutraku akan dibiarkan? Ayaqulu, hanya dengan mengucap aku telah beriman. Wa hum la yuftanun, dia kan tidak akan diuji. Diuji, Nabi saja ujiannya berat. Kita mungkin nggak kuat, ujian zaman dulu orang berat. Orang sekarang mungkin nggak kuat diuji sama zaman dulu. Jelas di sini menyebutkan walaupun sudah mengaku ayat kudu amanah beriman, tetap akan diuji. Maka saya sampaikan ketika Musa sebagai orang yang sabar. Yang ketiga adalah sabar terhadap kehidupan dunia. Kehidupan dunia memang fata morgana. Mama hayat dunia illa mata'ul hurur. Imitasi palsu. Yang kehidupannya hakiki adalah di akhirat nanti. Di sini kehidupan dunia cuma sementara, paling berapa puluh tahun kita. Maka usahakanlah kita mengintrospeksi diri, sudah punya bekal apa belum kita dalam hidup dunia. Yang penting boleh kita mencari, saya sampaikan sebanyak-banyaknya boleh, tapi usahakanlah untuk bekal di akhirat, jangan sampai melupakan iman dan takwa. Yang keempat adalah sabar terhadap maksiat. Nah ini, berbuat kemaksiatan itu memang sekitar kita itu luar biasa godaan setan. Usahakanlah kita jaga lisan kita,
telinga kita, mata kita ini besok akan diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basara penglihatan, wal fu'ad hati, kullu ulaika kana mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya. Usahakanlah jangan sampai kita mengumbar segala apapun juga untuk yang menuju mengundang murka Allah. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Kita kendalikan lisan kita. Kita kendalikan pendengaran kita. Kita kendalikan penglihatan kita. Maka doanya itu juga ada tuh dari Rasulullah itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran. Wa min syarri basari, dari keburukan pandangan. Wa min syarri lisani, dari keburukan lisan. Wa min syarri qalbi, dari keburukan hati. Wa min syarri mani, dari keburukan kemaluan. Ini jelas di sini. Kita mohon kepada Allah, pendengaran kita usahakan untuk mendengarkan, senang untuk mendengarkan pengajian, bukan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Musik apapun juga itu, usahakan hanya itu. Kita boleh hanya sekedar boleh, tapi usahakanlah kita betul-betul senang mendengarkan kajian-kajian ilmu. Pandangan kita juga kita jaga untuk usahakan untuk senang membaca Al-Quran. Jangan hanya untuk membaca hal-hal yang tidak perlu. Lisan kita jaga keburukan lisan kita. Jangan sampai menjadi orang yang lisan kita diumbar sekehendak sendiri. Luar biasa nih lisan. Yang namanya lisan itu, lidah itu tidak ada tulangnya, tapi Allah Maha Kuasa memberi syarat itu dengan dijaga oleh dua pintu lisan kita, dengan gigi dan bibir. Itu sudah merupakan Gusti Allah memberikan dijaga gigi dan bibir, betul menjaga lisan kita, jangan suka umbar omong. Sebab penyakit hati itu juga datangnya dari lisan juga. Sombong, pembohong, sedangnya nuduh, sedangnya apalagi macam-macam dari lisan itu loh. Itu yang namanya penyakit hati itu luar biasa, jurusannya menuju ke neraka. Kalau penyakit jasmani sih tidak menuju neraka, tapi penyakit hati jurusannya menuju neraka. Nah, kita jaga kepingin menuju neraka, harus kita, oh iya, saya tadi begini, kita introspeksi. Saya ngomong apa, saya berbohong, penyakit hati. Korupsi saja penyakit hati. Yang bisa nambahnya apa? Ya kita senang mendatangi kajian ilmu untuk mengobati. Kalau tidak diobati penyakit hati bisa menuju menjadi kolbun mayit, kolbun yang mati. Itu kalau hati yang sakit mboten diobati bisa menjurus kepada kolbun mayit, hati yang mati. Usahakanlah kita sedang mendatangi kajian ilmu. Boleh kalian mendengarkan kajian ilmu dari HP, boleh. Dari TV, boleh. Tapi kalau pengajian begini nih ada nilai tambahnya, ada nilai plusnya. Di sini ada silaturahimnya, tambah banyak temannya, banyak saudaranya, saling mendoakan. Kita mengucapkan salam itu kan doakan. Saling bersilaturahim itu juga memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Jadi ini nilai plusnya ada. Yang belum paham bisa tanya. Nah kalau di TV, di HP, arep takon, gambar wis ganti. Jadi ada nilai plusnya, nilai tambahnya, ada mendengarkan pengajian. Maka usahakanlah kita ini sedang berada di kebun surga. Idza martum bi riyadil jannah fartahu. Qalu ya Rasulullah ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Ini hadis sahih. Idza martum
biriyadil jannah, apabila kamu melewati kebun-kebun surga. Fartau, bergembiralah, bersenang-senanglah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mariyadil jannah, apa yang disebut kebun surga? Rasul jawab, majelis ilmu. Ini jalan menuju ke surga. Insya Allah kita nanti bisa ketemu semua. Bani Asma, keluarga Bani Asma, bisa ketemu nanti di surga. Insya Allah. Kalau menjadi orang yang aman wa amilus sholihah semua, senang mengikuti kajian ilmu, bisa ketemu nanti di sana. Jangan sampai membedakan yang bersih mulang baik, Mbah Nur, aku bebah, ajek. Nah, akulah sedang ngerti mulang. Nah, jangan membedakan undur ila maqal, wala tandur ila maqal. Perhatikan, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan dan jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Ini jelas kok hadisnya. Sering disampaikan oleh saudara kita Mas Baban itu, biasanya apa? Hadis Muslim itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, panjenengan menempuh jalan ke masjid sini ke tempat pengajian ilmu, karena punya menempuh jalan. Untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Karena gampang akan menuju surga, kadang ngaji, kadang alasannya rupa. Sehingga disibuk ngurusi apa. Nggak usah dunia siapa kapan rampungnya. Usahakanlah kita senang mendatangi kajian ilmu. Ada sedulure, ada kancane sesama umat Islam kita. Saling mendoakan. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'u. Ini Imam Tirmidzi ini hadisnya. Barang siapa yang keluar, yaitu keluar dari rumah, ada yang keluar dari rumah, man kharaja sampai keluar. Untuk apa? Fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Fa huwa fi sabilillah, maka itu berada di jalan Allah. Ini di jalan Allah kalian semua. Kata Yesus sampai pulang. Nah, insya Allah saya percaya kalian semua menjadi orang yang betul-betul mengedepankan, menjadi orang yang senang mencari ilmu. Dimanapun ada kajian ilmu, silakan panjenengan datangi untuk mencari kemudian menuju surganya Allah. Yang kelima, sabar terhadap perjuangan. Kita memperjuangkan agama Islam, diperjuangkan akidah agama itu diperjuangkan dengan kita mengedepankan, memberikan contoh-contoh yang baik. Itu perjuangan. Bukan hanya kita amalkan matawasau bil haq watawasau bil, itu perjuangan. Insya Allah kita akan dapatkan menjadi orang yang betul-betul mendapat kehidupan yang baik yang dilandasi dengan kesabaran. Yang keempat, kehidupan yang baik adalah yang selalu menjadi orang yang bisa menuju kepada dampak yang positif atau yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Gawe manfaat, buh omongane, buh tenagane, buh ilmune gawe manfaat. Jangan sampai gawe madorot. Usahakanlah kita punya ilmu, ya disebarluaskan ilmunya kita. Kita punya tenaga, kita sedang nolong. Kita punya harta, kita memberikan harta kita dengan kita mengucapkan menjadi orang yang senang memberikan kepada sosial kita, menolong orang yang lain. Jangan sampai menjadi orang yang kalau kita menjadi orang yang pelit, itu Allah, malaikat saja mendoakan semoga disempitkan rezekinya. Kalau orang yang pelit, perhitungan. Dengan siapapun juga, terutama keluarga. Usahakanlah menjadi orang yang betul-betul mengedepankan peduli sosial kita.
dalam sekitar kita, mungkin ada yang membutuhkan. Ya usahakanlah kita tingkatkan kepedulian sosial kita. Jadi bukan hanya pada orang lain, tetap biasanya anggar karo wong liya dialem, anggar karo wong dewek ora dialem dadine bebeh. Ini setan. Loh, apa karo wong dewek ora dialem ora? Karo wong liya sih genah dialemkan wong awean dermawan. Lah yang sing alem Gusti Allah bukan manusia. Sampai jam berapa? 5 menit lagi, tidak apa-apa. Yang kelima, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dengan rezeki yang halalan thayyiban. Tadi judulnya hayatan thayyiban, ini usahakanlah kita mencari rezeki yang halalan thayyiban. Maka dalam surat Al-Baqarah 168 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, ini untuk semua manusia diingatkan di sini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari makanan yang halal yang baik yang terdapat di bumi. Nah, kita harus tahu. Kita mencari rezeki, silahkan mencari rezeki, tapi jangan sama halalkan segala cara. Makan yang kita makan, apalagi yang kita makan itu ada yang memang ada makanan yang halal tapi haram. Ada. Tahu tempe halal, jeruk halal, telur halal. Tapi kenapa bisa haram? Sebab uangnya untuk membeli itu dari hasil haram. Mungkin hasil korupsi, hasil mencuri, hasil mencuri orang lain. Menjadikan makanan yang kita makan dari halal menjadi haram. Padahal nanti apa? Dimakan itu kan dialirkan ke seluruh tubuh zat-zat makanannya. Nah, akhirnya senang berbuat maksiat, ke kaki, berjalan ke tempat maksiat, tangan, lisan, akhirnya menuju kepada kemaksiatan. Maka Allah saja mengingatkan yang halalan thayyiban, jangan sampai mencampur aduk antara yang hak dan yang batal. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah ayat 42 ini. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau mencampur aduk antara yang hak dan yang batal. Wa taqtumul haqqo, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Jelas di sini. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Yang terakhir adalah yang keenam. Kehidupan yang baik itu adalah usahakanlah dilandasi dengan akidah yang benar, dengan ketauhidan yang benar. Benar-benar betul mentauhidkan Allah, jangan sampai mempersekutukan. Orang mempersekutukan itu akhirnya malah mencelakakan diri sendiri. Kita harus konsekuen. Kita harus tanggung jawab. Setiap hari kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berapa? Paling minim 17 kali kita memohon kepada Allah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja Allah kami menyembah, hanya kepada Kamu pertolongan. Itu kan 17 kali paling minim kalau untuk salat wajib tok. Nah, kita harus konsekuen di sini. Sudah meminta kepada Allah, jangan. Tapi tauhidnya masih kemana-mana. Butuh beriang nambani ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Supaya rezekinya lancar, minta pertolongan kepada yang dianggap keramat, kepada Mbah Dukun apapun juga. Ini menunjukkan diri sendiri. Maka usahakanlah kita selalu mengamalkan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahya wa mamati, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian. Kita harus konsekuen di sini. Kita sudah membaca begitu kok masih megang karuan. Usahakanlah kita tetap menjadi orang yang harus dilandasi dengan akidah yang benar, sesuai dengan akidah kita itu selalu mentauhidkan Allah. Yang ketujuh adalah kehidupan yang baik adalah selalu diliputi dengan kebahagiaan karena terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita harus bahagia, senang. Kita bisa betul-betul berorang
apa ini yang betul-betul mengedepankan iman dan takwa kita. Jangan sampai kita menghalakan segala cara. Insya Allah kita menjadi orang yang betul-betul bisa mengamalkan sebaik-baiknya dan kita betul-betul bisa apa ini betul-betul dilandasi dengan kebahagiaan kita dengan tidak akan menghalakan segala cara. Usahakanlah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri, walau anak ahlal qura, ini surat Al-A'raf 96. Walau anak ahlal qura, kalau sekiranya penduduk negeri aman wa taqwa, menjadi orang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya aku curahkan, aku buka bagi mereka barokati samai wal ardh, barokah dari langit dan bumi. Usahakanlah kita tingkatkan yang takwa sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian besok. Dan kita introspeksi sudah punya banyak bekal apa belum, usahakanlah kita ke depan bekal kita tidak lain adalah bekal takwa. Wa tazawwadu. Eman banget Gusti Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 197 itu. Wa tazawwadu, berbekalah kamu, carilah bekal. Fa'inah rujud takwa, pekerjaan baik adalah bekal takwa. Wattaquni, bertakwalah padaku. Ya ulil albab, hai orang-orang yang berakal. Supaya dipakai akalnya, jangan sampai akalnya disok nang dengkul. Ya, percaya. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sebab waktunya juga cepet ya. Mudah-mudahan nanti rapatnya juga lancar. Dan kita sempat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pengajian ini, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana wasi'ta kulla yaumin. Rabbana dzala'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina aamanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Rabbi ighfir warham wa anta ar-rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan Masjid Pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.